Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Terlebih dahulu, berdoa di hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk materi kita pada pertemuan siang hari ini, kita akan membahas tentang membangun bangsa melalui perilaku taat, kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Di sini ada 3 pokok yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu taat pada aturan, yang kedua kompetensi dalam kebaikan, yang ketiga ada etos kerja. Yang pertama yaitu pentingnya taat kepada aturan. Taat memiliki arti tunduk, baik kepada Allah SWT ataupun pada pemerintah. Tidak berlaku curang atau setia. Aturan adalah tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Taat pada aturan adalah sikap tunduk kepada tindakan atau perbuatan yang telah dibuat baik oleh Allah SWT, Nabi, pemimpin, atau yang lainnya. Di sekolah, kita mendapat aturan. Di rumah mendapat aturan, di lingkungan masyarakat pun kita memiliki aturan. Di mana saja kita berada, pasti di situ akan ada sebuah peraturan. Peraturan itu dibuat tentu saja dengan maksud agar terjadi ketertiban dan ketentraman. Mustahil aturan dibuat tanpa ada tujuan. Oleh karena itu, wajib hukumnya bagi kita untuk mentaati aturan yang berlaku. Aturan yang paling tinggi adalah aturan yang dibuat oleh Allah SWT, yaitu yang terdapat pada Al-Quran. Sementara di bawahnya lagi ada aturan yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW yang disebut sunnah dan atau hadis. Di bawahnya lagi ada lagi aturan yang dibuat oleh pemimpin, baik itu oleh pemimpin pemerintah, negara, daerah, ataupun pemimpin yang lain, termasuk pemimpin keluarga. Oleh karena itu, peranan seorang pemimpin sangatlah penting, karena tanpa adanya seorang pemimpin atau dalam suatu negara, tentulah negara tersebut akan menjadi lemah dan mudah terombang-ambing oleh kekuatan luar. Sehingga Islam memerintahkan umatnya untuk taat kepada pemimpinnya, karena dengan ketaatan rakyat kepada pemimpin, selama tidak ada maksiat, akan tercipta keamanan dan ketertiban serta kemakmuran. Seperti yang dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 yang berarti, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, yaitu Nabi Muhammad, dan ulil amri, yaitu pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kau berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasul, yaitu sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Al-Quran surat An-Nisa ini memerintahkan kepada kita untuk mentaati perintah Allah SWT, perintah Rasulullah SAW, dan ulil amri. Yang kedua yaitu kompetensi dalam kebaikan. Hidup merupakan sebuah kompetensi, bukan hanya untuk menjadi yang terbaik, tetapi juga kompetensi untuk meraih cita-cita yang diinginkan. Namun sayangnya, banyak orang yang terjebak pada kompetensi semu yang hanya mempertaruhkan syahwat nafsu dunia dan jauh dari suasana Rabbani. Lalu bagaimanakah selayaknya kompetensi bagi orang-orang yang beriman? Allah SWT telah memberikan pengarahan, bahkan penekanan kepada orang-orang beriman untuk berkompetensi dalam kebaikan sebagai firman-Nya yang terdapat pada Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 48, yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab, yaitu Al-Quran, kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, dan maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah
datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kau selalu kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dulu kamu perselisihkan. Nah, pada Al-Quran Surat Al-Ma'idah ini, Allah SWT menjelaskan bahwa setiap kaum diberikan aturan atau syariat. Syariat setiap kaum berbeda-beda sesuai dengan waktu dan keadaan hidupnya. Meskipun mereka berbeda-beda, yang terpenting adalah semuanya beribadah dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Lalu akan timbul pertanyaan, mengapa kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan? Paling tidak kita harus mengetahui alasannya. Yang pertama yaitu bahwa melakukan kebaikan tidak bisa ditunda-tunda, melainkan harus segera dikerjakan, sebab kesempatan hidup sangatlah terbatas. Begitu juga kesempatan berbuat baik, belum tentu setiap orang mendapatkan kesempatan. Kematian bisa datang secara tiba-tiba tanpa diketahui sebabnya. Oleh karena itu, begitu ada kesempatan untuk berbuat baik, maka jangan ditunda-tunda lagi, tapi tetap segera dikerjakan. Yang kedua, bahwa untuk berbuat baik hendaklah saling memotivasi dan saling tolong-menolong, diselingi perlunya kolaborasi atau kerjasama. Yang ketiga, bahwa kesiagapan melakukan kebaikan harus didukung dengan kesungguhan. Yang terakhir yaitu etos kerja. Sudah menjadi kewajiban manusia sebagai makhluk yang memiliki banyak kebutuhan dan kepentingan dalam kehidupannya untuk berusaha memenuhinya. Seorang muslim haruslah menyeimbangkan antara kepentingan dunia dan akhirat. Tidaklah semata hanya berorientasi pada kehidupan akhirat saja, melainkan harus memikirkan kepentingan kehidupannya di dunia. Bekerja adalah kodrat hidup, baik kehidupan spiritual, intelektual, fisik, biologis maupun kehidupan individu dan sosial dalam berbagai bidang. Dalam Al-Quran maupun hadis banyak ditemukan literatur yang memerintahkan seseorang muslim untuk bekerja dalam rangka memenuhi dan melengkapi kebutuhan duniawinya. Salah satu perintah Allah SWT kepada umatnya yaitu untuk bekerja terdapat dalam Quran Surat At-Taubah ayat 105 yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang bermukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha Pengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu beritahukannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Al-Quran Surat At-Taubah ini menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk semangat dalam melakukan amal saleh sebanyak-banyaknya. Allah SWT akan melihat dan menilai amalan-amalan tersebut. Pada akhirnya seluruh manusia akan dikembalikan kepadanya, yaitu kepada Allah, dengan membawa amal perbuatannya masing-masing. Mereka yang berbuat baik akan diberikan pahala atas perbuatannya, dan mereka yang berbuat jahat akan diberikan siksa atas perbuatan yang telah mereka lakukan semasa hidupnya. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Selebihnya kita akan lakukan di Google Classroom jika ingin ada yang ditanyakan atau yang kurang mengerti. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.